Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, hiduplah seorang ulama bernama Gus Ikdam. Ia bukan seorang ulama besar dengan pesantren megah atau ribuan santri, tetapi ceramah-ceramahnya memiliki kekuatan luar biasa. Kata-katanya lembut, namun menggetarkan hati. Senyumnya teduh, seakan membawa kesejukan bagi siapa saja yang datang kepadanya. Pesantrennya sederhana, hanya beberapa bangunan kayu yang dikelilingi pohon kelapa dan hamparan sawah. Namun dari tempat itulah cahaya ilmu menyebar ke seluruh desa. Setiap malam, ratusan orang datang, duduk bersila di halaman pesantren, mendengarkan petuahnya. Ia tidak pernah menggurui, tidak pernah menyalahkan dengan kasar, tetapi setiap kalimatnya mampu membuat pendengarnya menangis dalam perenungan. Di antara masyarakat, Gus Ikdam dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang. Petani miskin, nelayan, bahkan para perantau yang singgah di desa selalu mendapat sambutan hangat darinya. Namun tidak ada yang tahu bahwa ajarannya yang penuh kelembutan itu telah menembus batas dunia manusia. Kabar tentang dirinya telah sampai ke telinga para makhluk gaib, termasuk ke dasar Samudra Selatan, tempat bersemayamnya penguasa lautan, Nyi Roro Kidul. Di istana megah yang tersembunyi di dasar laut, seorang perempuan berwajah cantik, namun penuh misteri mendengar nama Gus Ikdam dari anak buahnya. Dialah Nyi Blorong, putri Ratu Pantai Selatan. Selama berabad-abad, ia dikenal sebagai sosok yang menakutkan, berkuasa atas jin-jin pengikutnya, dan sering menggoda manusia dengan kemewahan duniawi. Namun hatinya kini dipenuhi rasa penasaran. Seorang ulama yang ceramahnya begitu lembut hingga manusia menangis. Seorang pria yang mampu membuat banyak orang meninggalkan kesesatan hanya dengan kata-katanya. Aku harus melihatnya sendiri, gumam Nyi Blorong dalam hati. Rasa ingin tahunya semakin membara. Tidak seperti ibunya yang lebih sering berdiam di istana gaibnya, Nyi Blorong suka menjelajahi dunia manusia, menyamar menjadi wanita cantik. Malam itu, ia memutuskan untuk menghadiri ceramah Gus Ikdam. Dalam wujud seorang perempuan jelita berbalut kebaya hijau, Nyi Blorong melangkah memasuki halaman pesantren Gus Ikdam. Ratusan orang telah duduk bersila, menanti sang ulama memulai ceramahnya. Udara malam terasa hangat, diterangi lentera-lentera minyak yang tergantung di sekitar pesantren. Tak seorang pun menyadari siapa perempuan itu sebenarnya. Ia duduk di barisan belakang, mengamati sosok Gus Ikdam dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Wajahnya bersih, matanya penuh ketenangan, dan setiap kata yang keluar dari lisannya terasa begitu mendalam. Saudara-saudaraku, ujar Gus Ikdam dengan suara lembut, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan. Kita semua adalah musafir yang sedang berjalan menuju akhirat. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia, karena semuanya hanya sementara. Yang abadi adalah amal kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hati Nyi Blorong bergetar. Selama ratusan tahun ia hidup, tak terhitung berapa banyak manusia yang telah ia goda dengan harta dan kekuasaan. Namun kata-kata ulama ini seakan menghancurkan kesombongannya. Ia menajamkan pendengarannya. Betapa banyak manusia yang tersesat karena mencintai dunia berlebihan. Lanjut Gus Ikdam. Harta, kekuasaan, kecantikan, semua itu tak akan berarti jika tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam ilusi yang menipu. Sekali lagi, dada Nyi Blorong bergemuruh. Ia bukan manusia, tetapi ia tahu bahwa selama ini ia hidup dalam kesia-siaan. Ia memiliki kekuasaan atas banyak jin,
Istana megah di dasar lautan, emas dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, apakah semua itu membuatnya bahagia? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyi Blorong merasa kecil. Setelah ceramah berakhir, ia tidak langsung pergi. Ia menunggu hingga jamaah bubar dan mendekati Gus Ikdam yang masih duduk di serambi pesantren. Dengan langkah anggun, ia berdiri di hadapannya. "Kiai," ucapnya lembut, "ceramahmu malam ini begitu menyentuh. Aku ingin bertanya, apakah seseorang yang telah hidup dalam dosa masih bisa diampuni?" Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kelembutan. Allah Maha Pengampun. Selama seseorang mau bertaubat dengan tulus, maka pintu rahmatnya akan selalu terbuka. Nyi Blorong menundukkan kepala. Bahkan jika orang itu berasal dari dunia yang berbeda, Gus Ikdam mengernyitkan dahi. Ada sesuatu dalam sorot mata perempuan ini yang terasa berbeda. Namun ia tetap menjawab dengan tenang. Tak peduli dari mana ia berasal. Selama ia ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Keheningan menyelimuti mereka. Angin laut berembus lembut, membawa suara ombak yang berbisik di kejauhan. "Aku ingin mengenal ajaranmu lebih dalam, Gus Ikdam," kata Nyi Blorong akhirnya. "Aku ingin tahu bagaimana caranya menjadi manusia yang lebih baik, atau mungkin lebih tepatnya, makhluk yang lebih baik." Gus Ikdam tersenyum. "Jika itu keinginanmu, aku akan membimbingmu. Tapi, siapakah namamu, wahai saudari?" Nyi Blorong ragu sejenak. Lalu dengan suara lirih, ia berbisik, "Namaku, Nyi Blorong." Gus Ikdam terdiam. Ia tentu tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Sosok ini bukan manusia biasa. Ia adalah putri penguasa pantai selatan, makhluk gaib yang selama ini ditakuti banyak orang. Namun ia tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ia hanya mengangguk dan berkata, "Maka, marilah kita mulai dari yang paling dasar. Islam adalah agama kasih sayang. Jika engkau ingin mengenalnya, engkau harus membuka hatimu untuk menerima cahaya kebenaran." Malam itu, Nyi Blorong tidak kembali ke istananya di dasar laut. Ia tetap di pesantren, mendengarkan Gus Ikdam berbicara tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang kehidupan setelah mati. Semakin lama ia mendengar, semakin dalam pula rasa takjubnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa hampa. Namun satu hal yang belum ia sadari, bahwa perasaan di hatinya bukan sekadar kagum terhadap ilmu Gus Ikdam. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang baru baginya. Sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa yang akan mengubah jalan takdirnya selamanya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, menghangatkan bumi setelah semalaman udara dipenuhi embusan angin laut. Nyi Blorong masih berada di pesantren Gus Ikdam. Ia duduk bersimpuh di serambi kayu. Wajahnya teduh meski pikirannya berkecamuk. Ia sudah banyak mendengar tentang Islam, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasakan kebenaran yang merasuk ke dalam hatinya. Setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam bukan hanya ilmu, melainkan sesuatu yang mampu menenangkan jiwanya yang selama ini gelisah. Gus Ikdam, suaranya lembut namun penuh tekad. "Aku ingin mengucapkan syahadat." Gus Ikdam menatapnya dalam, mencoba mencari keraguan di balik matanya. Namun tidak ada, yang ia lihat hanya keteguhan. "Apakah engkau telah benar-benar yakin?" tanyanya. Nyi Blorong mengangguk. "Selama ratusan tahun aku hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, tetapi hatiku selalu kosong. Baru kali ini aku merasa menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segala yang kumiliki." Gus Ikdam menarik napas dalam. "Jika itu memang keinginanmu, maka ucapkanlah dengan sepenuh hati." Dengan penuh haru, Nyi Blorong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya lirih, namun di setiap katanya ada keikhlasan yang mengalir deras. Seakan seluruh semesta menjadi saksi bahwa hari itu, putri dari Ratu Laut Selatan telah menemukan cahaya.
Para santri yang menyaksikan momen itu tertegun. Mereka tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Mereka hanya melihat seorang wanita cantik yang menangis setelah mengikrarkan keimanannya. Namun di tempat yang lebih jauh, di istana bawah laut yang megah dan luas, getaran besar terjadi. Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, merasakan sesuatu yang aneh. Seakan ada bagian dari dirinya yang telah berubah. Dan itu benar. Putrinya, pewaris kekuasaannya, telah memilih jalan yang berbeda. Malam itu, setelah berjam-jam berbincang tentang Islam dengan Gus Ikdam, Nyi Blorong menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Ada rasa kagum yang mendalam, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekaguman terhadap ilmu. Gus Ikdam, katanya ragu-ragu. Aku memiliki sebuah permintaan, katakanlah. Jawab sang ulama lembut. Aku ingin engkau menjadi suamiku. Gus Ikdam terdiam. Ucapan itu bukan sesuatu yang ia duga. Aku tahu bahwa aku berasal dari dunia yang berbeda, lanjut Nyi Blorong, suaranya bergetar. Tetapi bukankah Islam tidak membedakan manusia berdasarkan asal-usulnya? Aku mencintaimu, Gus. Aku ingin mendampingimu dalam dakwah ini. Bahkan jika aku harus meninggalkan semua yang aku miliki. Hening. Malam semakin larut dan hanya suara gemuruh ombak yang terdengar. Gus Ikdam menatap perempuan di hadapannya. Ia bisa melihat ketulusan dalam setiap kata yang terucap. Namun ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Dengan suara lembut ia berkata, Nyai Blorong, aku menghargai perasaanmu. Aku bersyukur atas keislamanmu dan keteguhan hatimu. Tetapi, ada hal yang harus kau pahami. Aku adalah manusia, sedangkan engkau berasal dari alam yang berbeda. Dunia kita tidak akan bisa bersatu. Wajah Nyi Blorong menegang. Tetapi, aku bersedia melakukan apapun. Aku akan meninggalkan istana bawah laut. Aku akan hidup seperti manusia. Bukan itu masalahnya. Gus Ikdam memotong dengan lembut. Perbedaan ini bukan sekadar soal tempat tinggal atau cara hidup. Dunia jin dan dunia manusia telah diciptakan berbeda oleh Allah. Jika kita memaksa menyatukan sesuatu yang telah ditetapkan berbeda, maka kita hanya akan menantang kehendaknya. Air mata perlahan menggenang di mata Nyi Blorong. Ia bukan makhluk yang mudah menangis. Ia telah hidup berabad-abad dengan kekuatan dan kekuasaan. Tetapi malam ini, seorang ulama sederhana berhasil membuat hatinya terasa remuk. Apakah tidak ada cara lain? Bisiknya nyaris tak terdengar. Gus Ikdam tersenyum, penuh kelembutan. Jika engkau mencintaiku karena Allah, maka gunakanlah cinta itu untuk semakin mendekat kepadanya. Jadilah makhluk yang lebih baik, bantu sesamamu, dan jadikan Islam sebagai jalan hidupmu. Itulah cara terbaik untuk membuktikan cinta yang sejati. Malam itu, Nyi Blorong menangis dalam diam. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan. Sejak malam itu, Nyi Blorong tidak lagi kembali ke pesantren. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, Gus Ikdam merasakan bahwa ia masih berada di dekatnya, mengawasi dari kejauhan. Hingga suatu malam, saat Gus Ikdam tengah duduk sendiri di serambi, suara lembut berbisik di telinganya. Gus Ikdam, aku telah memutuskan. Aku akan tetap tinggal di alamku, tetapi aku berjanji untuk tidak lagi menyesatkan manusia. Gus Ikdam tersenyum samar. Aku bersyukur atas keputusanmu, Nyi Blorong, dan aku akan melindungi tempat ini lanjutnya. Pesantren ini, desa ini. Aku akan menjaga mereka dari gangguan jin-jin jahat. Aku ingin menebus segala kesalahanku. Gus Ikdam mengangguk. Jika itu yang kau pilih, maka lakukanlah dengan niat yang tulus. Hening sejenak. Kemudian suara itu kembali terdengar, lebih lirih dari sebelumnya. Gus Ikdam, jika kita tidak bisa bersatu di dunia ini, apakah kita bisa bertemu di akhirat? Pertanyaan itu menggantung di udara. Gus Ikdam menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Jika Allah menghendaki,
maka di akhirat tidak ada lagi batasan antara dunia manusia dan dunia jin. Di sana yang terpenting adalah iman dan amal. Seberkas angin lembut berembus, suara Nyi Blorong tidak lagi terdengar. Namun Gus Ikdam tahu bahwa ia masih ada. Sejak saat itu, desa di sekitar pesantren menjadi tempat yang aman. Tidak ada lagi gangguan gaib. Tidak ada lagi cerita tentang orang yang hilang di pesisir pantai. Sebaliknya, pesantren semakin berkembang dan cahaya Islam semakin bersinar di daerah itu. Tak ada yang tahu bahwa semua itu adalah janji seorang jin yang telah menemukan cahaya kebenaran. Dan setiap kali angin laut berembus lembut di tengah malam, Gus Ikdam tersenyum. Ia tahu, di suatu tempat di dunia yang tak kasat mata, ada sepasang mata yang masih memandangnya dengan penuh cinta. Cinta yang tidak bisa bersatu di dunia ini, tetapi mungkin akan bertemu di keabadian. Cinta adalah perasaan yang suci, tetapi tidak semua cinta harus dimiliki. Ada kalanya, cinta datang sebagai ujian untuk mengajarkan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran bahwa tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik bagi kita. Inilah yang dialami oleh Gus Ikdam dan Nyi Blorong. Nyi Blorong, putri dari Ratu Pantai Selatan, memiliki segalanya: kekuasaan, keindahan, dan kehidupan abadi di dunia jin. Namun di balik semua itu, hatinya kosong. Selama berabad-abad, ia hidup dalam kemewahan, tetapi tak pernah menemukan ketenangan. Hingga akhirnya, ia mendengar lantunan ceramah Gus Ikdam, kata-kata yang begitu lembut, namun menghunjam jiwanya seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Ketika kebenaran menyentuh hati, tak ada yang mampu menahannya. Nyi Blorong, yang selama ini jauh dari cahaya, memilih untuk bersujud dalam keislamannya. Ia mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan, meninggalkan kehidupan lamanya demi mencari kedamaian yang sejati. Namun hati yang telah tersentuh kebaikan juga memiliki rasa. Kekaguman berubah menjadi cinta, dan ia menginginkan Gus Ikdam menjadi pendampingnya. Tapi dunia manusia dan jin diciptakan berbeda. Ada batas yang tak bisa dilanggar, ada takdir yang telah digariskan. Gus Ikdam dengan kebijaksanaan dan kelembutannya menolak dengan penuh kasih sayang. Ia tidak menolak karena benci, tetapi justru karena cinta yang lebih besar, cinta kepada Sang Pencipta. Ia tahu bahwa kebersamaan mereka di dunia ini mustahil, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus diwujudkan dalam kebersamaan. Terkadang, cinta yang paling suci adalah cinta yang rela berkorban demi kebenaran. Nyi Blorong pun memahami, ia memilih untuk tidak memaksakan takdir. Ia tidak memiliki Gus Ikdam, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, iman dan ketenangan hati. Ia tidak lagi menjadi penggoda manusia, tetapi menjadi penjaga. Ia menebus kesalahannya dengan melindungi pesantren, dengan menjaga kebaikan yang pernah ia temui. Inilah pesan moral yang paling menyentuh dari kisah ini, bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa cahaya, bukan sekadar memiliki, tetapi memberi makna, bukan sekadar bersama, tetapi saling menguatkan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang benar-benar mencintai dengan keikhlasan, tidak ada perpisahan yang abadi. Jika bukan di dunia ini, maka di akhirat kelak, mereka akan bertemu dalam keadaan yang lebih indah, tanpa batas, tanpa perbedaan, dalam kebahagiaan yang abadi di sisinya. Maka, jika kau mencintai seseorang, cintailah dengan cara yang benar. Cinta yang sejati adalah yang membuatmu menjadi lebih baik, bukan yang menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Cinta yang sejati adalah yang membawamu lebih dekat kepada Tuhan, bukan yang membuatmu semakin jauh darinya. Karena pada akhirnya, cinta terbesar yang harus kita miliki adalah cinta kepadanya, dan dari cinta itu, segalanya menjadi lebih bermakna. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa.
Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.